Susunan upacara memperingati Hari Santri Nasional Kamis 22 Oktober 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara peringatan Hari Santri Nasional dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Bahasa yang melali. Gurunya. Siap. Siap. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada komandan upacara, hormat. Gerak. Kalau begitu kalau itu pengen itu apa enggak? Tegak. Gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada komandan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara, hormat. Gerak. Tegak. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor. Upacara memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
sanalah aku berdiri jadi bukti Indonesia kebangsaanku marilah kita bersatu Indonesia bersatu Hidupku hidup negeriku bangsaku rakyatku semuanya banyak jiwanya banyak bekerja untuk Indonesia Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta seraya membaca surat Al-Fatihah. Kita sampaikan para nabi, para sahabat, para aulia, para ulama, para syuhada, khususnya pahlawan nasional 22 Oktober Resolusi Jihad. Bi barakatil Fatihah. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi'ni'mati sikhiyatil abdan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi masabihu dhulam. Amma ba'd. Puji syukur tiada pernah henti kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah berhenti sedetik pun untuk berikan kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Salawat salam terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang revolusioner dunia yang merubah dari jahiliyah sehingga menjadi kehidupan yang beradab, bermartabat, mulia, karakter yang sopan dan santun,
sehingga bercita-cita hidup di dunia baldatun warabbun ghafur. Para peserta upacara santri 22 Oktober yang kami banggakan, kepada Dewan Asatidz baik dari diniyah, SMP ataupun aliyah, para alumni, para sahabat santri, semua yang hadir tanpa terkecuali, yang kami banggakan dan kami cintai. Di awal perjumpaan pagi hari yang mulia ini, kami mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak kita tempuh yang sangat jauh dari non di sana, di daerah masing-masing, dengan jarak yang berpuluh kilo, tapi kita dapat bersatu hati dan dapat hadir di dalam acara tasyakuran Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih. Anda semuanya bisa berpartisipasi aktif, bahwa hari santri adalah hari raya bagi santri. Hari kegembiraan, hari bahagia, hari yang sangat didambakan, hari yang sangat bersejarah bagi para santri dan ulama, bagi para santri dan kiai. Maka hari ini secara nasional, seluruh pondok pesantren di Indonesia, dari kota sampai ke pelosok desa, mengadakan upacara hari santri semacam ini juga. Dalam kesempatan amanat ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal penting untuk kita semuanya. Yang pertama, kami mengajak untuk mengisi kemerdekaan ini, kemenangan ini, kemenangan hari santri ini, di mana santri sangat berhak untuk hari santri ini. Di mana santri sangat berhak untuk menikmati kemerdekaan ini. Karena kita tahu sendiri, di mata sejarah tertulis bahwa pejuang-pejuang minal masyriqi maghrib Indonesia, mereka adalah tidak lain daripada para ulama dan santri itu. Penjajah 350 tahun tidak sebentar. Setelah dinyatakan kemerdekaan, mereka pun masih ingin menguasai negeri ini. Sehingga untuk mencegah kembalinya dari penjajah itu, maka timbullah resolusi jihad 22 Oktober atas restu dan ridho daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, di saat itu, rekan dan sobat santri, tentara sekutu yang bersenjatakan lengkap, tentara sekutu yang bersenjatakan modern, harus berhadapan dengan santri yang bersenjatakan ala biasa, menggunakan bambu runcing, ketepil, batu, kayu, pukul, dan sebagainya. Berhadapan dengan senjata modern, tidak mungkin menang. Secara akliyah tidak akan mungkin menang. Tetapi begitulah, kalau Allah menghendaki kemenangan ini, senjata apapun di muka bumi ini akan berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kurang dari 2 minggu, para santri semuanya, santri yang tidak kurang dari 100.000, yang pimpinan komandan tentaranya yaitu dari para kiai-kiai semuanya, untuk maju perang di Surabaya. Dan pertempuran itu memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Dari 22 Oktober. Sehingga terjadilah namanya 10 November. Ini adalah ulama. Sehingga dengan alat yang sangat sederhana, jauh dari modern itu, tetapi 2 orang jenderal Inggris terbaik tewas di tangan santri. Merdeka! Merdeka! Jadi untuk santri, jangan dipandang remeh santri.
Santri jangan dipandang kecil. Dan Anda santri jangan merasa kecil. Begini jasa santri kepada bangsa dan negara ini. Sehingga dengan tangan-tangan santri itu yang memegang hanya bambu runcing, memegang tasbih, tapi pesawat terbang bisa jatuh. Nah, oleh karena itu, banggalah Anda menjadi santri. Senanglah Anda menjadi santri. Dan jangan minder memakai identitas santri. Jangan malu santri memakai sarung. Karena peperangan saat itu nggak pakai seragam dan tidak pakai celana. Tapi pakai sarung. Tapi pakai celana dalam. Sekarang santri tidak perang, tidak memakai pakaian dalam. Karena waktu itu, begitulah pakaiannya ada. Tapi mereka tidak takut dengan senjata lengkap atas bawah. Pesawat terbang mengejar. Dan saksi hidup masih ada. Tuh di sebelah kiri kita. Ki Haji Mustari dan Bunyai. Itu adalah saksi hidup 4 zaman. Mulai dari zaman Belanda, Jepang, Inggris, Gestapo, Merdeka, Presiden 1 sampai presiden yang keberapa ini? Yang keempat. Kelima. Ketujuh. Beliau masih diberikan sugeng dan bisa menikmati. Sengaja hari ini saya undang untuk ajak mengikuti upacara hari ini. Karena beliau juga ikut tempur saat di Surabaya saat itu. Nah, ya memang nggak masuk veteran beliau. Hanya TKR, Tentara Keamanan Rakyat yang disebut dengan Hizbullah. Dan tidak ngambil veteran sampai sekarang. Nah itu, beliau hari ini sudah berusia hampir mendekati 100, saudara-saudara. Berapa zaman? Nah ini saksi hidup. Nah santri sekarang malu memakai atribut santri. Padahal yang berjuang negeri ini adalah santri. Kita malu memakai atribut santri. Memakai kopiah saja santri malu. Bahkan ada santri yang sowan ke kiainya pun memakai kaos dan hanya tidak memakai kopiah. Malu memakai sarung. Nah, jadi kami ajak untuk mengisi kemerdekaan ini. Jadi santri jangan malu. Baik itu putra ataupun putri. Cobalah atribut kita sudah diambil oleh orang lain. Ya. Kalau kita tidak memakai atribut santri, tidak bangga dengan santrinya, nanti suatu saat dipakai oleh orang lain. Kita jangan marah. Maka dari itu kami mengajak isi kemerdekaan ini dengan banyak belajar kita. Dengan banyak kita untuk menimba ilmu. Dengan banyak kita untuk bermudzakarah. Dan mengisi kemerdekaan dengan sebaris dan sederetan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, kami mengingatkan bahwa syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pengganti generasi yang tua untuk hari esok. Hari ini kita menghadapi sulit. Hidup, ekonomi, gerak. Bahkan seakan-akan kita hari ini dipenjara di negeri kita sendiri. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kita pergi harus memakai surat kesehatan dan sebagainya. Nah ini tantangan hari ini. Bagaimana tantangan hari depan? Hanya ada 3 pilihan kepada semua sahabat santri. Yang pertama, kita akan seimbang bersaing dengan mereka, dengan negeri-negeri lain. Seimbang. Sains, teknologi, ekonomi, politik, bisnis. Mungkin kita bisa seimbang. Karena kita bisa belajar juga. Yang kedua pilihan kita adalah lebih unggul dari mereka. Di saat majunya zaman itu. Kenapa kita lebih unggul? Sudah sama kita seimbang sains, teknologi, budaya. Kemudian teknologi kita seimbang. Tapi ada yang lebih buat kita. Yaitu akhlak. Bangsa ini tinggi di mata Allah. Bangsa Indonesia tinggi di mata masyarakat. Bangsa ini tinggi di mata negara-negara lain. Bukan karena hebatnya senjata dan pasukan perangnya. Tapi Indonesia digelar di negeri-negeri lain adalah Indonesia good. Indonesia bagus. Bagus. Kenapa bagus? Akhlak. Ini yang tidak memiliki. Dari adat, berpakaian, berbicara, bermusyawarah, punya tata krama dan adat. Inilah kelebihan kita.
Atau pilihan yang ketiga ke depan buat kita semua para santri. Kita akan digilas oleh mereka. Kita sering tidak tepat waktu. Upacara kita tidak tepat waktu. Jadwal kita tidak tepat waktu. Jamaah tidak tepat waktu. Masuk sekolah tidak tepat waktu. Kita akan digilas oleh mereka. The time is money. Waktu adalah uang bagi mereka. Mereka kejar waktu sedikit adalah uang. Dikejar uang ini. Kejar uang. Nah, kita masih tidur. Duha kita tinggalkan. Jamaah kita abaikan. Membaca Al-Quran kita biarkan. Kita akan tertinggal dan tergilas oleh mereka. Sayyidina Ali juga mengingatkan kita. Al-waktu kasaif. Idza lam taqta qata'uka. Waktu itu adalah seperti bilah pedang. Jikalau kau tidak memotongnya, engkau akan terpotong oleh pedang itu. Ingat, kita semua para santri, sesuatu yang berat, beban di muka bumi ini adalah tanggung jawab. Sesuatu yang besar adalah amanah. Sesuatu yang paling dekat adalah kematian. Dan sesuatu yang paling jauh adalah waktu atau usia. Sahabat semuanya, jikalau waktu itu telah berlalu, begitu paling jauh, sangat jauh dan sangat-sangat jauh sekali. Saking jauhnya, itu waktu tidak akan kembali lagi. Masa muda kalian di pesantren ini, masa muda kalian di pondok ini, masa kalian di madrasah ini terbatas waktu. Kami ingatkan, terbatas waktu. Nabi juga mengingatkan kita, al-ilmu la yaqta'u bis-saif, innal ilma yaqta'u bifakhdaiha. Ilmu tidak akan terputus karena bilah pedang yang tajam. Tapi ilmu akan terputus karena dua belah paha. Artinya, kalau kita sudah berkeluarga sulit untuk mencari ilmu. Tanyakan, ini alumni yang hadir, putri. Ini alumni yang hadir, putra. Rekan-rekan adik-adikku sekalian, ini alumni kita putri. Ini alumni putri banyak. Tapi karena waktu juga membatasi tidak dapat hadir semuanya. Nah, sudah terhalang semuanya. Maka tiada pilihan bagi kita nanti untuk ke depan, pemuda hari ini, pengganti orang hari esok. Dua pilihannya, jangan pilih yang ketiga. Kedua, yang pertama kita lebih unggul dari mereka luar negeri. Kedua, kita seimbang berkembang dengan mereka. Jangan yang ketiga, kita diinjak-injak dan digilas oleh mereka. Karena kita peluang waktu tidak dipakai, peluang usaha tidak diperhatikan, peluang belajar tidak digunakan. Hari ini zamanmu adalah zaman sertifikasi. Kalau santri sudah tidak mau belajar, tidak mau sekolah, ingat di zamanmu ini nanti, RT saja syaratnya hari ini adalah lulusan SMA. Minimal lulusan SMA. Di saat di desamu nanti ada peluang itu dan kita tidak punya legalitas itu, maka kita tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu, yang belum terlanjur, sekolahlah yang tinggi, belajarlah yang lama. Di pesantren ini tidak akan lama, terbatas dengan ruang dan waktu, serta kurikulumnya telah tertata. Oleh karena itu, kalau kita sudah pulang, sulit untuk kembali lagi ke pondok pesantren ini. Yang keempat, kami sampaikan pesan kepada rekan sahabat santri semuanya, di hari santri ini. Kita harus kokohkan persatuan kesatuan kita. Barisan kita seperti barisan upacara ini. Atau barisan kita seperti barisan sholat. Harus lurus. Coba, kalau kita dibariskan saja tidak bisa lurus. Bagaimana di masyarakat kita bisa lurus? Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan kita, artinya bersatu padu. Santri harus bersatu. Kompak. Apalagi hari ini sudah canggih. Dengan alat komunikasi, dengan grupnya masing-masing, dengan Facebooknya masing-masing, maka akun-akun Facebook Anda diisi dengan kesantrian. Jangan diisi Facebook Anda dengan curahan-curahan yang tidak bagus. Facebook itu adalah paper wall. Sebetulnya itu adalah program Yahudi. Bahwa Facebook itu adalah
bentuk papan yang digunakan untuk Yahudi meratap suatu curahan-curahan hati, ratapan, menderitakan, susahan, keluhan. Biasanya Yahudi mencurahkan di tulisan-tulisan itu, dibentuk di dalam, namanya Facebook. Nah kita umat Islam tiru-tiru. Aib suami, aib istri, semua di Facebook. Itu adalah merupakan santri yang tidak memiliki karakter santri. Jadi problematika rumah tangga kita jangan diunggah ke Facebook. Itu adalah budaya Yahudi. Tidak perlu. Rahasia rumah tangga cukup berdua saja. Jadi jangan sampai dunia tahu. Kita marah sama istri kita, orang Jerman tahu. Kan bodoh amat ini orang. Nah, sangat bodoh sekali. Kita punya urusan rumah tangga, RT lurah kita, camat kita ngerti. Sebuah kebatilan dan kejahilan buat kita. Maka kami berpesan, isilah WA Anda, isilah Facebook Anda dengan postingan-postingan yang bagus untuk menyaingi postingan-postingan khurafat itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Siap? Isi akun-akun Anda, Facebook Anda, unggah yang baik-baik. Anda mengajar ngaji, unggah. Mengajar ngaji anaknya, unggah. Biar Facebook itu penuh dengan unggahan-unggahan yang positif. Jangan unggahan-unggahan yang negatif. Di modern ini, dunia ada di tangan Anda. Anda akan hancur atau tidak, berada sudah di tangan Anda. Kita dianjurkan tidak melalui peperangan sekarang ini, berhadapan senjata, mortir, bom, tidak. Tapi kita berhadapan sekarang senjatanya ada di tangan Anda semuanya. Rusaknya akhlak, rusaknya budi pekerti, rusaknya rumah tangga, rusaknya Islam, ada di tangan kita semua sekarang ini. Maka di hari santri ini kami mengajak, jadikan hanya alat handphone, bukan handphone. Hand di tangan saja. Jangan di hati. Kalau sudah telepon berada di hati, wiritan lupa, baca Quran lupa, berdoa lupa. Urusannya habis sholat, membaca WA, membaca Facebook. Bukan berdoa. Inilah caranya mereka Yahudi meretai doa-doa kita itu. Mereka tahu bahwa Muslim kalau sudah tidak berdoa, tidak akan lagi ada bau dan martabatnya. Mereka sudah tahu, kalau Muslim itu makan yang haram, pasti doanya tidak akan manjur. Oleh karena itu, usahakan ucapan kita, ucapan terbaik. Makanan kita yang halal, agar doa kita manjur. Anak-anakku sekalian, para sahabat semuanya yang berbahagia. Yang terakhir, kami mengajak kerukunan. Alumni yang pertama sampai yang terakhir, sampai yang hari ini ada. Man lam yarham saghirona, walam yuakhir kabirona, falaysa minna. Bukan golongan umatku, kata Rasulullah. Kalau yang besar tidak menyayangi yang kecil, dan yang kecil tidak menghormati ikram kepada yang besar atau yang tua. Maka tiada pilihan bagi santri kepingin sukses. Yang tua menyayangi yang kecil, menghormati yang besar. Itulah kunci sukses kita sebagai santri. Kalau ini kita lakukan. Dan juga rukun akrab mulai sejak dini di pesantren ini. Rukun di pondok ini. Jikalau di pondoknya sudah rukun, insya Allah nanti sampai pulang ke rumah tetap akan rukun. Tapi kalau sudah di pondok ini tidak akur, tidak rukun, dijamin nanti di masyarakat pun akan terjadi gap di antara santri itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kami mengajak, Wahabi sudah tersebar di mana-mana. Hampir di seluruh penjuru desa ada Wahabi. Dulu yang santri tidak belajar di dalam kitab, ternyata di masyarakat terjadi. Maka berhati-hatilah santriku semuanya. Di hari santri ini, kita harus tetap berpedoman pada kiai dan ulama yang selama ini membawa kita, memperjuangkan kita, mengajari kita. Berhati-hatilah dengan hal-hal yang baru, dengan ajaran-ajaran yang baru yang dapat menyesatkan kita dan menghancurkan persatuan dan kesatuan kita. Demikian amanat ini, dan untuk lebih jelas dan lebih luasnya kita akan ngobrol di tempat dan waktu yang lain. Terima kasih. Semoga kita semuanya di hari santri, kami ucapkan selamat hari santri 22 Oktober 2020. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap!
menyanyikan lagu wajib nasional. Walau kecil di Madinah, Pembacaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل الأنبياء والمرسلين Amin. والصلاة والسلام على نبينا محمد Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين Amin. آمين يا رب العالمين. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, Amin. anugerahilah kami kehidupan yang penuh dengan ketakwaan. Amin. Ya Allah yang Maha Pemurah, Amin. anugerahilah kami ilmu yang bermanfaat Amin. bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin. Serta jadikanlah kami anak yang soleh, Amin. yang berbakti kepadamu dan kepada kedua orang tua kami. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, Amin. jadikanlah kami generasi muda, Amin. pembawa bunga dan buah yang bermanfaat Amin. untuk dipersembahkan kepada nusa, bangsa, serta agama. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, Amin. ampunilah segala dosa orang tua kami Amin. dan bapak ibu guru kami Amin. yang telah mendidik dan membimbing kami ke jalan yang benar. Amin. Ya Allah yang Maha Tahu, Amin. perkenankanlah doa kami, Amin. karena kami tahu Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Amin. Rabbana zalamna anfusana Amin. wa illam taghfir lana Amin. wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun alal mursalin Amin. walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai.
Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Hormat. Siap. Terbang. Siap. Inspektur Upacara beserta rombongan dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Sebelum bubar kita minta doa kepada sesepuh dulu. Apa tuh? Suaranya suara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala muslimin wa ala muslimin wa qina wa iyyahum musyrikin. Allahumma sholli ala Allahumma sholli واغفر وحذر المسلمين ودمر أعداءك عليك كلمتك إلى يوم الدين وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Kita dapat doanya dikit aja, alhamdulillah. Insya Allah doanya nggak ditolak ya. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Komandan upacara. Hormat. Tegap. Gerak. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pemimpin pasukan membubarkan pasukan. يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qatimama kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qatimama Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang